Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa Markaz Inayah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini dalam kajian rutin kita, yaitu tahsin tilawah Al-Quran bersama kami. Dan sekarang hari Kamis, ya, tanggal 8 Desember 2022 Miladiah, kita telah masuk pada surah Al-Mutaffifin. Dan pada pertemuan pertama sebelumnya kita juga telah masuk pada surah Al-Mutaffifin, namun kami hanya membahas ayat pertama hingga ayat ke-13, ya. Dan sekarang sudah masuk ke bagian yang kedua. Insyaallah kita akan membahas Al-Mutaffifin ayat 14 hingga ayat ke-21, ya. Dan kita akan membahas dari sisi tajwidnya, ya, tahsinnya, dan juga partisipasi dari para peserta yang ingin bergabung bersama kita. Dan seperti biasanya, ya, sesi ini kita akan bagi menjadi 3, yaitu pertama adalah pengenalan tentang tajwid yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 hingga ayat ke-21. Dan yang kedua adalah, sesi kedua adalah pembacaan dari para peserta yang ingin bergabung. Dan bagi yang menyaksikan via Facebook, silakan klik link Zoom-nya di kolom komentar dan insyaallah akan diarahkan untuk menuju Zoom dan bergabung bersama kami di sesi acara, insyaallah, dan dikhususkan bagi ikhwan saja, ya, laki-laki. Baik, pertama kami akan membacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ya, kita akan bahas satu persatu dari ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Kalla, ya, di sini ada huruf kaf, ya. Huruf kaf makhrajnya di pangkal lidah dan mengandung hams ka. Kalla, dan huruf lam yang bertasydid, ya, di sini juga tipis, kaf tipis, lam juga tipis. Kalla, dan makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kalla. Dan di sini ada tanda waqaf, ya, kita bisa shad lam ini menunjukkan kita bisa wasal
dan juga kita bisa waqaf, namun wasal lebih utama. Ya, wasal atau sambung lebih utama daripada waqaf, namun waqaf juga tidak mengapa dan boleh. Kalla bal rana ala qulubihim. Ya, antara huruf bal dan rana ini ada tanda saktah. Dan ini kekhususan pada riwayat Hafs an Asim. Ya, dia saktah di antara huruf lam dan huruf ra. Ya, apa itu saktah? Pemirsa sekalian, saktah adalah cara membaca saktah adalah dengan berhenti mensukunkan huruf yang mengandung saktah tersebut dan tidak mengambil nafas, berhenti sedikit dan tidak mengambil nafas lalu menyambung ke huruf setelahnya. Dan huruf yang kita saktakan tetap dibaca izhar atau dibaca jelas, ya. Jangan diidghamkan atau jangan langsung dimasukkan ke huruf setelahnya karena dia berhenti, namun berhentinya itu tanpa mengambil nafas. Kalla bal rana ya. Dan hukum aslinya sebenarnya di sini adalah lam sukun bertemu dengan ra adalah idgham mutaqariban, ya. Makhraj huruf lam dan ra saling berdekatan, makanya dia langsung diidghamkan, langsung dimasukkan lam sukunnya ke huruf ra. Barrana, ya, itu aslinya seperti itu. Namun karena di sini ada tanda saktah, ya, kita harus berhenti sejenak dengan tidak mengambil nafas lalu disambung kembali. Kalla bal rana, ya. Bal rana ala qulubihim ma kanu. Ya, rana di sini tebal, hurufnya tebal dan fathah 2 harokat. Rana ala, ya, huruf ain jelas, ya, tenggorokan tengah. La qulubihim, huruf qaf pangkal lisan atau pangkal lidah, ya, bertemu dengan langit-langit lunak paling dalam. Qa sini harokatnya dhamma, qulu, ya, qulubihim, qulubihim, ya, lu-nya 2 harokat saja dan bihim harokatnya kasrah, ya, bibir ditarik dan ketika dhammah bibir dimonyongkan. Lu bihim, ya. Huruf ha diperjelas, dipertegas, ya, sering kami mengulangi bahwa ha adalah merupakan huruf yang sifatnya paling lemah, apalagi dia berharokat kasrah. Qulubihim, ya, makanya haknya jarang mungkin terdengar, makanya dia harus dipertegas dan diperjelas dengan baik pada huruf ha kasrah ini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ma kanu, ya, ma-nya 2 harokat, kafnya 2 harokat, nu-nya 2 harokat, ya, jangan dipanjang-panjangkan, ya. Ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya, salah kalau dipanjang-panjangkan seperti itu, panjangnya hanya 2 harokat saja. Ma kanu yaksibun, ya, kafnya yang sukun, ya, tetap mengandung hams, tetap mengandung nafas dan udara. Yaksibun, ya, bu-nya berharokat dhammah, bibir dimonyongkan, bun, ya, dan panjangnya di sini bisa 2, bisa 4, bisa 6, ya, namun kami memilih 4 harokat untuk panjang dari mad ini yang namanya adalah mad arid lis-sukun. Ya. Kami ulang lagi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lanjut. Kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Ya, di sini ada kalla, ya, sama tadi di ayat sebelumnya, ya, huruf kaf dan lam tasydid. Lalu setelahnya
dia bertemu dengan huruf hamzah. Ya, di sini penyebabnya mengapa dia bisa dibaca lebih dari 2 harokat. Ya, karena yang tadi yang sebelumnya dia kalla saja 2 harokat saja atau mat tabi'i saja. Namun karena setelahnya dia bertemu dengan huruf hamzah di sini innahum, maka dia menjadi panjangnya matnya lebih dari 2 harokat. Di sini kita bisa baca 2 maupun 4 atau 5 harokat. Ya, namanya mad jaiz munfasil. Dikatakan jaiz karena jaiz dalam bahasa Arab artinya boleh atau jaza yajuzu, boleh kita baca 2 atau boleh lebih dari 2. Dan dikatakan mad jaiz munfasil, dikatakan munfasil, infisal artinya terpisah karena 2 kata ini terpisah atau 2 huruf ini terpisah, yaitu huruf mat yaitu kalla, huruf lainnya huruf matnya, dan juga hamzahnya terpisah dan terdiri dari 2 kata kalla dan kata innahum. Di sini mad jaiz munfasil kami pilih untuk membacanya panjangnya 4 harokat, dan setelahnya ketika kita bertemu lagi dengan mad jaiz munfasil yang lain setelah ayat ini, maka kita harus konsisten membacanya 4 harokat sampai selesai tilawah. Baik. Kalla innahum, ya, hamzah kasrah, ya, bibir ditarik ke 2 sisi kanan dan kiri, dan bertemu dengan nun tasydid. Nun tasydid ini mengandung gundah, mengandung dengung, ya, yang dengan dengung tersebut ketika dia bertasydid kita harus menambah durasi tasydidnya. Innahum, ya, hanya juga diperjelas lagi hu dan harokat dhammah, ya, bibir dimonyongkan. Innahum 'an rabbihim, ya. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ain, ya. Dalam ilmu tajwid dia namanya izhar syafawi, ya. Dikatakan izhar karena mimnya dibaca jelas. Mim ini yang ketemu ain, mimnya dibaca jelas, makanya dikatakan izhar. Dan dikatakan syafawi karena huruf mim ini adalah huruf yang keluar dari syafah atau bibir atau syafatan atau kedua bibir. Makanya dikatakan sebagai izhar syafawi. Innahum 'an rabbihim, an, ya, huruf ain jelas, ya, dari tengah tenggorokan a. Dan di sini aslinya adalah bunyinya an rabbihim. An rabbihim, ya. Namun dalam hukum tajwid ketika nun sukun bertemu dengan huruf ra, maka dia diidghamkan, dileburkan huruf nunnya ke huruf ra langsung, ya. Makanya dikasih tanda tasydid di atas huruf ra sebagai tanda bahwa huruf nunnya melebur ke huruf ra sehingga ra-nya menjadi 2. Satu yang sukun, satu yang berharokat, sehingga dia dikasih tanda tasydid. Ar-rabbihim, ya. Ra-nya di sini tebal, ya, karena dia berharokat fathah. Ra. Rabbihim, ya, huruf ba-nya bertasydid juga, dan dia berharokat kasrah. Bihim, ya. Kalau kasrah berarti bibir ditarik. Bihim. Dan ketika ba bertasydid banyak kami dengar kesalahan, yaitu membaca huruf ba ini dengan tidak sesuai makhrajnya, ya. Pada huruf pertamanya ketika tasydid, contohnya ar-rabbihim, ya, dia seakan-akan membaca hamzah sukun, ar-rabbihim, padahal langsung ke huruf ba, ar-rabbihim, ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, ya, ar-rabbihim, mim mati lagi, mim sukun bertemu dengan huruf ya, ya, sama tadi kasusnya mim mati bertemu dengan ain. Di sini mim mati bertemu dengan ya, sama, yaitu izhar syafawi. Mimnya dibaca jelas, dan istilahnya adalah syafawi karena mim keluar dari syafah, dari kedua bibir. Yauma idzin, ya, yau di sini ada huruf waw sukun yang didahului oleh fathah, dan di sini waw memiliki sifat lin, ya. Sifat lin adalah sifat yang lunak, yang membuat huruf itu lunak dan enteng untuk dibaca, tidak ditekan dan juga tidak tergesa-gesa, ya. Jangan terlalu ditekan, yauma, nah, tapi juga jangan juga tergesa-gesa, yauma idzin, tapi dia lunak dan lembut,
yauma, dan juga huruf ya-nya harus diperjelas fathahnya sebelum mendarat ke waw sukunnya. Ya, yauma ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Yauma idzin kasratain bertemu dengan lam. Ya, di sini aslinya adalah bacaannya yauma idzin lamahjubun. Ya, namun dalam hukum tajwid kasratain atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam, maka tanwinnya langsung dileburkan dan dimasukkan ke huruf lam. Makanya huruf lamnya bertasydid dan tanwinnya tidak terbaca lagi. Yauma idzil lamahjubun. Ya, lamah ya huruf ha, tengah tenggorokan juga seperti huruf ain ya, namun huruf ain bedanya adalah tenggorokannya tersebut dirapatkan adapun huruf ha tenggorokannya tidak dirapatkan namun diberikan celah yang kecil sehingga membuat angin lewat di situ dan sehingga menimbulkan suara yang nyaring dan tajam. La mahjubu. Ya, dan di sini kami konsisten membacanya dengan 4 harokat saja pada mad arid lis sukun. Dan satu lagi la mahjubun, di sini ada 2 dhammah berturut-turut ya, 2 dhammah yang berdampingan, jubun ya. Di sini sebenarnya mulut aslinya adalah tidak usah kembali ke posisi seperti dia sukun. La mahjubun ya, terus dia dhammah berturut-turut. Ya, namun untuk memperbaiki makhraj huruf ba ya, dia boleh kembali sedikit saja, la mahjubu ya, sedikit saja, jangan terlalu ditarik sehingga dia seperti sukun la mahjubun, tidak ya, namun ditarik sedikit saja untuk memperbaiki makhraj huruf ba tersebut. Dan lanjut lagi ya, ayat ke-16. Summa innahum lasalul jahim. Ya, summa mim tasydid ditahan lagi karena dia mengandung gunnah ya, mengandung dengung, dan 2 huruf dalam huruf hijaiyah